lagi. Bagaimana nih keadaannya pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama aku, Nur Hasanah dengan NIM 2303043117. Di cuplikan kali ini, aku ingin membahas materi mengenai manajemen keuangan internasional. Nah, sebelum kita berbicara tentang internasional, mari kita ulang kembali apa itu manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini memiliki dua kalimat. Yang pertama itu dua kata, yang pertama itu manajemen dan juga keuangan. Nah, manajemen ini seperti yang teman-teman ketahui, bahwasanya manajemen ini adalah suatu kegiatan mengelola, mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi suatu organisasi yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan keuangan itu teman-teman juga tahu kan kalau keuangan itu berhubungan dengan finansial. Apa sih pengeluaran kita yang akan keluar, apa pemasukan kita, apa modal yang akan kita keluarkan. Nah, sedangkan kita berbicara internasional itu kan teman-teman juga tahu ya, kalau internasional itu adalah mendunia. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan manajemen keuangan internasional ini adalah berpatokan pada suatu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional atau MNC di kancah global. Nah, tujuannya itu untuk melihat perbedaan mata uang dengan pangsa pasar dan juga bagaimana peluang pasar tentang bisnis tersebut. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu manajemen keuangan internasional. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pokok inti yang ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Nah, salah satunya itu ada isu dalam perdagangan internasional. Nah, isu ini kalau mereka itu pada risiko dan juga mata uang. Nah, seperti teman-teman ketahui, nilai tukar mata uang di setiap negara itu kan berbeda-beda ya. Nah, itulah yang akan menjadi isu dari perdagangan internasional tersebut. Yang kedua itu adalah risiko negara, yang mananya di suatu negara itu akan timbul ketidakseimbangan antara politik dan juga ekonominya. Nah, yang ketiga itu ada pembiayaan perdagangan. Nah, yang mananya seperti letter of credit. Yang selanjutnya itu ada perpajakan perdagangan. Nah, perpajakan internasional. Nah, perpajakan internasional ini juga menjadi salah satu isu yang sangat hangat dan krusial di mancanegara. Nah, poin yang kedua, kita akan membahas tentang pengelolaan modal kerja internasional. Nah, di sini mereka juga menjelaskan ada beberapa hal. Yang pertama itu manajemen khas internasional. Di sini mereka akan mengoptimalkan penggunaan khas di seluruh entitas. Yang kedua itu ada manajemen piutang internasional. Nah, di sini mereka juga menetapkan kebijakan kredit dan kredit global dan juga percepatan penagihan. Nah, seperti teman-teman ketahui, di Indonesia juga kan kalau misalnya kita ada utang, dia akan melakukan penagihan kembali. Nah, yang selanjutnya itu ada manajemen persediaan internasional. Nah, di sini mereka akan mengoptimalkan di lokasi berbeda. Yang terakhir itu ada manajemen utang internasional. Nah, di sini dia akan memanfaatkan sumber pembiayaan pada jangka pendek dan dari berbagai pasar. Jadi tantangan ini meliputi fragmentasi pasar keuangan dan kontrol modal, risiko nilai tukar dan juga perbedaan perpajakan. Nah, poin yang ketiga ini kita akan membahas tentang pengelolaan risiko nilai tukar. Ada 3 poin. Yang pertama itu ada exposure transaksi, yang mana nantinya akan berbicara tentang risiko nilai tukar khas dari transaksi masa depan yang akan berubah. Yang kedua itu ada exposure ekonomi. Nah, nantinya kita akan membahas tentang risiko nilai perusahaan secara keseluruhan terpengaruh kepada perubahan nilai tukar. Yang ketiga itu ada exposure translasi. Nah, hal ini kita akan berbicara mengenai risiko nilai aset atau kewajiban dalam laporan keuangan yang konsolidasi berubah saat konversi. Nah, poin yang keempat kita akan membahas tentang penganggaran modal internasional. Di sini juga ada 5 poin. Yang pertama itu ada resiko negara, di mana nantinya ada penilaian resiko politik dan juga politik ekonomi dan juga transfer dana. Nah, poin kedua itu ada batasan transfer dana, yang mana nanti ada kemampuan mengulangkan keuntungan seperti kayak kita investasi terus kita akan mendapatkan modal dana kembali gitu. Yang ketiga itu ada
perbedaan pajak yang sama-sama kita ketahui. Kalau pajak di negara itu kan, di suatu negara itu kan berbeda. Nah, jadi itu ada dampak pada arus setelah pajak. Yang keempat itu ada resiko nilai tukar. Ya, resiko nilai tukar. Makanya nantinya nilai tukar di suatu negara itu akan berbeda-beda. Arus kasnya tuh, kas proyek itu dalam mata uang asing kan berbeda. Ya berbeda. Itulah kira-kira. Nah, yang kelima itu ada gaya pendanaan, biaya pendanaan. Nah, di sini akan bervariasi antar negara. Kan kita nggak tahu lah ya biaya pendanaan di negara lain itu kayak mana. Hanya mereka yang tahu. Nah, itulah kira-kira tentang penganggaran modal internasional ini. Nah, sampai ini kita di poin terakhir dari manajemen keuangan internasional. Nah, poin terakhir ini terletak pada sumber modal investasi internasional, yang mana seperti teman-teman ketahui, sumber modal itu kan kalau teman-teman ditanya kan jawabannya itu dari bank, dari koperasi, dari koperasi dan lain sebagainya. Nah, di sini di sumber modal investasi internasional ini mereka ada 5 sumber. Yang pertama itu sumber dana internal, yang sama-sama teman ketahui internal ini kan dari dalam. Nah, jadi sumber dananya ini terletak pada kas perusahaan induk maupun anakannya, atau kayak perusahaan cabang-cabangnya lah gitu. Nah, yang kedua itu pinjaman bank. Yang sumber kedua itu dari pinjaman Bank Indonesia. Nah, di Bank Indonesia inilah salah satu sumber modal investasi internasional ini. Di sana mereka akan membutuhkan modal untuk kita berusaha ataupun juga untuk berinvestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku lah ya. Nah, yang ketiga itu ada dari pasar obligasi internasional. Yang keempat itu ada dari pasar ekuitas internasional, yang mananya nanti akan ada penerbitan saham lokal ataupun melalui saham internasional lah gitu. Nah, yang terakhir itu ada lembaga keuangan pembayaran, lembaga keuangan pembangunan kalau nggak salah ya, pembangunan. Yang mananya nanti itu seperti Bank Dunia atau ekspor kredit. Oke, baik, sampai di sini pemaparan materi dari aku. Semoga materi tersebut yang telah aku sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman